I didn't know what I was looking for till I found her. I found Ya, siang semua teman-teman yang menonton podcast dan teman-teman yang ada di sini. Ya, mungkin topik Ya, kita kali ini membahas mengenai kebun binatang ya. Bahwasannya iya betul. kebun binatang ini sering masih rancu apakah konservasi ataukah eksploitasi gitu kan. Dan Eksploitasi. ya, mungkin yang pertama kita membahas mengenai hewannya dulu kali ya. Apakah ada hewan Boleh. tertentu yang emang sekiranya lebih baik nih ada di kebun binatang atau mungkin semua hewan itu lebih baik ada di alam liar? Mungkin yang pertama gue persilahkan dulu nih kepada Yarta. Silahkan Yarta. Kira-kira menurut lu gimana sih? Oke. Kalau gue pribadi ya, menurut gue tuh pertama-tama kita harus lihat dulu nih. Kalau misalnya nggak semua hewan tuh kan bisa eh, apa ya bisa dikembalikan ke alam liar gitu. Beberapa hewan justru lebih aman hidupnya di kebun binatang. Apalagi kalau habitat aslinya itu udah rusak atau populasinya itu udah apa ya udah nurun drastis lah gitu. Contohnya kayak orang hutan, harimau Sumatera atau gajah Kalimantan gitu. Karena kan seperti yang kita tahu hutan mereka kan makin sempit. Jadi tuh gimana ya? Sering dibuka jadi perkebunan, tambang kan tempat tinggal mereka itu kan eh, semakin ke sini gitu sering dibuka jadi perkebunan, tambang atau pemukiman. Oleh karena itu makanya hidup mereka di alam liar itu justru berisiko tinggi, bisa kelaparan, tertembak atau diburu gitu. Nah, kalau misalnya kebun binatang punya fasilitas konservasi kan itu bisa jadi tempat penyelamatan sementara gitu buat mereka, bahkan buat tempat rehabilitasi juga. Jadi hewan yang sakit, terluka, atau disita dari perdagangan ilegal kan biasanya dibawa ke kebun binatang buat dirawat kan sampai siap buat dikembaliin ke habitat asli mereka, ke alam maksudnya. Jadi kalau misalnya gue sendiri sih mikirnya kebun binatang itu pro ya, apa lebih ke pro banget karena mereka punya peran yang besar buat program penangkaran atau breeding program. Jalak Bali atau komodo itu kan berhasil ditangkarin di penangkaran yang dikelola secara serius gitu sama pemerintah. Dari situ kan anak-anak hewan yang lahir dari yang hewan-hewan terancam punah tadi itu kan bisa apa ya ditambah populasinya, bisa memperkuat populasinya, eh, terus juga ya dijagalah agar spesiesnya itu nggak punah gitu. Nah sebenarnya bagus sih buat tujuan dari kalau gue sendiri ya berpendapat kalau misalnya oke, semisal apa hewan-hewan, kalau misalnya menurut gue tuh kebun binatang tuh lebih ke arah konservasi bukan eksploitasi gitu. Kalau menurut lu gimana, Dev? Kan tadi yang lo bilang itu kan berarti emang bagus sih kedengarannya kalau misalnya emang kebun binatang itu sebagai penyelamat gitu kan. Tapi menurut gue sendiri tuh itu bisa menjadi apa ya lubang yang cukup besar gitu. Karena kenapa? Seideal apapun kebun binatang itu tetap bermasalah karena semua hewan itu harusnya ada di habitat aslinya. Menurut saya gitu sih, menurut gue gitu. Karena yang pertama nih, kalau bicara soal kesejahteraan hewannya kan, misalnya kita bicara hewan harimau, harimau Sumatera atau orang hutan gitu. Nah, harimau itu kan dia tuh teritorinya itu kan mereka bisa ratusan kilometer persegi gitu buat teritorinya dia. Sedangkan kalau di kebun binatang jelas kita kita tahu gitu mereka ada di dalam kandang gitu dan ruang geraknya itu jadi terbatas. Jadi mau sekeren apapun kandangnya itu tuh nggak bakal bisa jadi hutan menurut gue gitu kan. Jadi bukan masalah sempitnya, kita tuh juga harus mikirin tentang stresnya hewan-hewan itu yang merasa tempat tempat tinggalnya itu terlalu kecil gitu, nggak sesuai sama habitatnya.
Coba kalau misalnya ke kebun binatang gitu, kita perhatiin harimau mondar-mandir terus gitu jalannya, atau misalnya gajah kita lihat kepalanya tuh ngangguk-ngangguk terus gitu. Itu tuh disebutnya tuh namanya zookosis gitu. Itu bukan sesuatu yang kita lihat tuh bukan sesuatu yang lucu gitu. Itu tuh sebenarnya mereka tuh lagi ngerasa frustasi gitu, atau mereka tuh lagi ngerasa depresi. Masa iya sih kita mengorbankan gitu. Kita mengorbankan kesehatan mental hewan-hewan itu demi konservasi yang kita tuh belum belum jelas gitu arahnya mau kemana untuk di kebun binatang kita ini gitu kan. Terus yang kedua, oke gitu kalau misalnya emang program penangkaran itu penting, tapi berapa banyak sih kebun binatang yang beneran serius gitu yang kita lihat? Banyak yang lebih fokus kebun binatang itu jadi tempat hiburan gitu. Apalagi jual tiketnya sampai mahal gitu, kayak contohnya Taman Safari gitu kan. Banyak kayak hewan langka itu cuma jadi pajangan aja, dan yang paling bikin menyayat hati itu kita tuh melepaskan hewan hasil penangkaran ke alam liar tuh susah banget gitu. Jadi apa ya, hewan-hewan yang kayak harimau gitu, mereka kan punya naluri alami gitu kan. Skill berburu mereka tuh jadi udah tumpul gitu karena hidup nyaman di dalam kandang. Jadi banyak banget hewan yang lahir di kebun binatang itu akan selamanya kejebak di kebun binatang karena menurut saya itu tuh bukan apa ya, bukan solusi yang tepat gitu buat jadiin penangkaran di kota itu bagus untuk hewannya gitu. Jadi kita tuh harus melindungi hewannya itu melalui hutan aslinya gitu. Terus intinya sih kalau misalnya emang kita beneran peduli ya, atau kita beneran merasa konservasi itu penting, menurut saya solusinya bukan 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 di kebun binatang itu, tapi kita tuh harus menjaga habitatnya agar habitat itu nggak rusak gitu. Jadi bukan bikin penjara mewah, penjara itu sebagai kebun binatang gitu, tapi memperbaiki kerusakannya. Jadi menurut saya, menurut gue ya hewan liar itu pantasnya mendapat kebebasan di rumah mereka sendiri gitu, bukan di kebun binatang. Jadi kalau misalnya menurut lu Ham kayak gimana? Ya, kalau dari gua sendiri sih ya, memang kalau tadi dikatakan sama Yarta nih, kebun binatang meskipun mulia ya niatnya, eh, tapi kalau dari gua sih tetap menjadi sebuah tempat yang lahir dari kegagalan manusia sih, karena menjaga alamnya kurang. Karena kalau kita bisa berandai-andai nih, misal kalau memang habitat satwa itu masih aman dan kalau hutan dan ekosistemnya nih masih terjaga, maka kan nggak ada alasan nih bagi harimau, gajah, atau orang utan gitu kan dikurung di balik jeruji besi di kebun binatang gitu kan. Dan mengenai kebun binatang sendiri sebagai tempat perlindungan terakhir ini, mungkin menurut gua nggak akan mungkin lah kita menyebut kandang itu sebagai bentuk perlindungan, sementara kan esensi kehidupan satwa liar itu ya adalah kebebasan gitu. Dan menurut gua disitulah letak kurang setujunya sih gua juga. Dan kayak diibaratkan nih, misal manusia menyelamatkan tapi dengan cara menahan. Nah, itu mungkin rada rancu juga di situ. Dan ya, hewan liar di kebun binatang mereka mungkin hidupnya lebih lama, tapi mungkin tadi udah dijelasin sama Mbak Devi ya, Hmm. dia tuh kehilangan makna hidupnya sebagai hewan liar gitu ya. Dan dalam upaya menjaga populasi, manusia justru mencabut identitas alami hewan liar tersebut gitu. Dan kalau yang dari gua lihat, hanya sebagian kecil lah kebun binatang yang emang benar-benar menjalankan ada fungsi program rehabilitasi dan pelepas liaran nyatanya itu. Karena sebagian besar lainnya masih hanya menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai daya tarik komersial ya. Dengan iming-iming menjual nih, misal menjual nama eh, di kebun binatangnya tuh ada nama konservasinya gitu di mana entah itu tempatnya. Padahal kalau menurut gua ya konservasi sepatutnya itu tidak bisa dipisahkan dari alam liarnya itu sendiri ya. Nah, kalau benar kita ingin menyelamatkan satwa tersebut, maka ya kalau dari gue ya penyelesaiannya sih harusnya bukan dengan memperbanyak kebun binatang ya, tapi dengan memulihkan gimana nih habitat aslinya. Jadi kita itu melindungi hutan dan bisa memberikan pengetahuan juga kepada masyarakat agar tidak membeli atau memburu satwa liar yang ada di situ gitu ya. Oke. Mungkin bahasan selanjutnya kita next kali ya. Kita lanjut mengenai eh, mengenai tadi kita bahas mengenai konservasi. Kalau menurut kalian nih,
apakah masih relevan kebun binatang itu dikatakan sebagai konservasi apa enggak? Mungkin pertama ke Devi dulu kali ya. Devi mungkin bisa dijelaskan. Kalau menurut lu gimana sih kira-kira? Kalau menurut gue tuh eh gini dulu aja deh. Lebih apa ya? Kebun binatang sekarang nih realitasnya ini masih jadi tempat yang belajar yang tempat yang oke nggak sih buat anak-anak gitu kalau buat belajar? Menurut menurut gue sendiri itu nggak efektif gitu. Bahkan udah cenderung udah nggak jelas gitu. Kenapa? Karena yang pertama sekarang kita tuh udah bisa dapat info apapun itu tuh di mana aja kan, di televisi, di sosial media kita udah bisa dapetin tentang info-info apapun itu kan sudah banyak gitu kan, nggak harus di kebun binatangnya langsung gitu kalau kita mau tahu. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya kita belajar-belajar kita udah tahu kalau ngandangin hewan liar itu di tempat yang sempit itu demi tontonan kita itu kan secara etis tuh udah dipertanyakan banget nih. Apalagi anak-anak nih misalnya yang lihat harimau mondar-mandir gitu. Mereka tuh ngelihatnya gimana sih? Kayak apa sih yang mereka lihat gitu dari harimau yang di kandang itu mondar-mandir gitu kan? Mereka jadinya mungkin bisa aja mereka tuh belajarnya tentang penahanan hewannya gitu, bukan tentang ekosistem harimaunya gitu kan. Ya, harimau ditahan di kandang gitu. Terus yang kedua, bukan lagi kebun binatang tuh bukan lagi jadi jendela yang terbaik gitu untuk alam. Dulu mungkin iya gitu. Kayak kebun binatang itu sebagai laboratorium laboratorium mini gitu. Tapi sekarang ini kan udah abad ke-21 ya, kita tuh udah punya dokumentasi yang lain gitu. Kayak contohnya Netflix atau misalnya virtual reality yang lain yang bisa kita lihat itu di Nat Geo Wild. Itu kan tentang hewan-hewan juga kan. Nah, di situ kan ada nih yang nunjukin jaguar tuh lagi berburu di Amazon yang secara natural gitu. Jadi lebih kita bisa mikir gitu lebih mendidik mana gitu. Lihat gajah stres di balik kandang atau lihat kawanan gajah interaksi bebas di hutan gitu yang kita lihat di layar TV gitu. Kan jawabannya udah jelas gitu kan. Terus yang ketiga, kebanyakan kebun binatang yang di kita ini itu tuh sayangnya fokus utamanya bukan nyelamatin satwanya gitu, tapi uangnya yang mereka butuhin gitu. Uangnya itu kan mereka butuhin buat makanan hewannya atau buat perawatan kandang-kandangnya gitu kan. Jadi apalagi edukasi yang dikasih sama kebun binatang itu kan seringkali berdangkal gitu kayak petugas-petugas di sana tuh biasanya kalau kita datang ke kebun binatang, mereka tuh kayak cuma nyebutin nama hewannya sama jenis makanan apa gitu yang diedukasikan ke anak-anak gitu yang berkunjung ke sana gitu kan. Jadi menurut gue kebun binatang yang sekarang itu lebih ke kayak apa ya kayak museum hidup gitu yang tempat 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 liburan yang ya udah buat liburan aja gitu buat rekreasi berbayar aja kalau kalau emang mau numbuhin empati atau knowledge pengetahuan tentang hewan-hewan liar gitu itu mending kita mengajak masyarakat ke suaka alam gitu atau ke pusat rehabilitasi atau kita manfaatin teknologi canggih itu tadi bisa kita tonton di Netflix atau bisa kita lihat di televisi Nat Geo Wild gitu kan. Jadi biarin aja gitu satwa liar itu ya jadi liar. Kebun binatang sebagai institusi edukasi aja gitu kayak sebagai tempat apa ya rumah sakitnya aja gitu. Setuju nggak kalian? Menurut kalian gimana? Eh, Menurut Yarta deh, kalau- Yarta duluan. Oke, gue ya. Kalau menurut gue, kalau kita bicara konservasi nih ya, konservasi gitu, itu tuh maknanya tuh bukan sekedar melihara hewan di dalam kandang doang gitu. Konservasi itu berarti melindungi spesies dan ekosistemnya secara berkelanjutan, secara sustainable. Jadi kalau emang kita ngomongin kenapa ada konservasi ya, kita kan mikir untuk jangka panjang, untuk kedepannya gimana gitu. Jadi sustainable, nggak cuma buat jangka pendek doang gitu. Kalau misalnya buat jangka pendek, buat keberlangsungan hidup hewan-hewan yang hampir punah gimana? Jadi dalam konservasi gimana ya? Idealnya tuh dilakukan di habitat alaminya, bisa di hutan, di laut, atau di padang rumput, tempat hewan bisa hidup secara bebas gitu. Namun kondisi alam kita lihat nih kondisi alam kan saat ini kan semakin rusak gitu. Perburuan juga makin marak parah lah pokoknya.
Kita tahu sendiri gitu. Nah, jadi kebun binatang ini muncul sebagai alternatif konservasi buatan. Artinya, kebun binatang bisa jadi penampungan sementara bagi satwa yang terancam punah atau hampir aja kehilangan habitat aslinya. Tapi tetap aja sih emang bukan bentuk konservasi yang sempurna kebun binatang tuh ya. Tapi beberapa kebun binatang kayak taman safari, apa sih yang di Bogor tuh Batu ya, Batu Secret Zoom, itu emang udah berupaya jadi pusat konservasi yang modern. Mereka punya fasilitas breeding program, perawatan medis, dan juga kerjasama sama lembaga penelitian untuk menjaga keberlanjutan atau sustainable dari suatu spesies tertentu. Contoh deh, misalnya pengembangbiakan harimau Sumatera atau orang hutan yang kemudian disiapkan untuk dilepas liarkan kembali ke hutan. Nah, ini kan berarti kebun binatang memang bisa disebut bagian dari sistem konservasi meskipun terbatas. Jadi karena uh, mereka tuh membantu dari sisi penyelamatan, perawatan, dan edukasi publik tentang pentingnya pelestarian satwa. Lagi-lagi kita ngomongin sustainable, berkelanjutan gitu. Jadi harus berkelanjutan gitu. Jadi apakah kebun binatang bisa disebut tempat konservasi? Menurut gue sih bisa, tapi dengan catatan. Kalau misalnya kebun binatang jadi bagian dari sistem konservasi ex situ kan berarti konservasi di luar habitat aslinya selama tujuannya jelas, yaitu merawat, menyelamatkan, dan juga mempersiapkan pelepas liaran. Tapi kalau hewannya cuma dipajang untuk hiburan tanpa upaya rehabilitasi dan penelitian, maka kebun binatang bukanlah tempat konservasi, melainkan hanya tempat pamer satu aja. Maksudnya konservasi pada hakikatnya kan tetap terjadi di alam liar, di mana hewan punya kebebasan dan ekosistemnya tetap hidup gitu. Jadi ya tugasnya apa PR-nya adalah gimana kebun binatang tidak melupakan tugas itu. Jadi bukan cuma sekedar majang hewan, tapi juga benar-benar menyelamatkan, merawat, dan mempersiapkan pelepas liaran untuk sustainable jangka panjang. Itu sih. Kalau lu Ham, setuju gak sama gue? Ya, mungkin pendapat gua rada mirip-mirip mungkin ya. Dan mungkin gua nambahin dikit aja. Kalau mengenai kebun binatang tadi, mungkin gua melihat dari sisi mungkin jika pengelola kebun binatangnya itu kali ya, kalau hanya mengejar jumlah pengunjung, maka menurut gua nilai moral dari konservasi itu tentu akan hilang. Tapi kalau mereka ini masih peduli ya dan menempatkan kesejahteraan hewan di atas keuntungan dan mungkin mereka memiliki fasilitas yang lengkap gitu kan eh, untuk kesehatan para hewan, maka kebun binatang mungkin bisa jadi tempat aman yang memang dibutuhkan ya karena di tengah krisis hutan sekarang gitu. Mungkin dari gua begitu aja sih. Ya, untuk bahasan kita kali ini mungkin cukup ya, guys. Kira-kira ada yang mau ditambahin nggak? Kalau cukup, Cukup sih. cukup kali ya. Dari gue cukup. Oke. Devi, Cukup sih. aman? Oke. Baik, sebagai penutup mungkin ya. Jadi di sini entah kita itu berargumen pro atau kontra terhadap kebun binatang, pada intinya ya kita semua berharap akan keberlangsungan hidup satwa tersebut. Dan mungkin Tuh, setuju. ya, dan satu poin lagi yang perlu kita tekankan di sini, eh, tidak ada kebaikan mutlak jika di dalamnya masih ada penderitaan ya. Mungkin itu aja. Asik Oke, kelas kata-kata boleh. hari ini. Oke, mungkin itu aja ya dari kami bertiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton podcast. Selamat siang semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih guys. Terima kasih.